Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga kita dapat belajar bersama dalam video ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rina Sylvia, menyampaikan sebuah presentasi singkat, namun insya Allah sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang akhlak anak terhadap orang tua. Jadi di sini ada slide pertama. Akhlak mulia kepada orang tua adalah jalan ridho ilahi. Menjadi anak yang berbakti dan mulia akhlaknya adalah dambaan setiap muslim. Mari kita telaah bagaimana Islam memandang pentingnya berakhlak baik terhadap orang tua sebagai wujud keimanan dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada slide kedua, memahami hakikat akhlak. Definisi akhlak adalah cerminan perilaku yang tulus muncul dari dalam hati nurani yang bersih. Dalam konteks Islam, akhlak yang baik adalah manifestasi dari keimanan yang kokoh. Jadi berakhlak mulia terhadap orang tua adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesempurnaan iman seorang muslim. Lalu slide berikutnya ada kedudukan luhur orang tua dalam Islam. Jadi dalam Islam ini kedudukan orang tua sangatlah tinggi, bahkan setelah kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 mengenai kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat erat kaitannya dengan ridho kedua orang tua. Surga pun dijanjikan bagi mereka yang berbakti, sebagaimana ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Isra ini ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua sejajar dengan perintah menyembah Allah. Betapa mulianya kedudukan orang tua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu slide berikutnya, bentuk-bentuk akhlak baik anak terhadap orang tua itu apa saja? Jadi yang pertama itu berbakti, yang biasa disebut dengan birrul walidain. Jadi melakukan segala sesuatu yang membuat orang tua bahagia dan ridho, selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, menghormati dan tidak membentak. Jadi berbicara dengan sopan, lemah lembut, dan menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati mereka. Yang ketiga, membantu dan mendoakan. Jadi ringan tangan membantu pekerjaan mereka, serta senantiasa mendoakan kebaikan dan ampunan bagi keduanya. Dan keempat, menjaga nama baiknya, berperilaku terpuji di masyarakat, sehingga tidak mencoreng nama baik keluarga dan orang tua. Lalu yang kelima ada merawat di usia tua. Jadi memberikan perhatian dan perawatan terbaik saat mereka memasuki usia senja dan membutuhkan bantuan. Slide berikutnya, dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi dalil dan hadis apa saja yang terkait dengan akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama di sini ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 mengingatkan itu berbunyi, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah kamu membentak keduanya. Lalu dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1899 Hasan yang berbunyi, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Lalu lanjut ke slide berikutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis riwayat Bukhari nomor 527 dan Muslim nomor 85 berbunyi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Dan aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu ada hadis riwayat Bukhari nomor 2654 dan Muslim nomor 87. Jadi hadis durhaka termasuk dosa besar. Jadi maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu ada hadis riwayat Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 90. Dari Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, ia mencela ayah orang lain, lalu orang itu mencela ayah dan ibunya. Itu tadi beberapa hadis dan dalil mengenai akhlak anak terhadap orang tua. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh akhlak buruk yang harus dijauhi itu apa saja sih? Yang pertama itu seperti membentak atau berkata kasar. Lalu menunjukkan kurangnya rasa hormat. Dan tidak peduli pada nasihat orang tua. Dan menganggap diri ini lebih tahu. Lalu enggan membantu saat dibutuhkan. Bersikap egois dan tidak perhatian, melawan atau mengabaikan perintah, dan menunjukkan sikap durhaka. Itu tadi beberapa contoh akhlak buruk yang harus dijauhi agar kita tidak durhaka kepada orang tua. Lanjut pada slide berikutnya. Kisah teladan Uwais Al-Qarni. Jadi mari kita ingat kisah Uwais Al-Qarni. Jadi seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya yang sakit lumpuh. Jadi ia rela menggendong ibunya menempuh perjalanan jauh demi memenuhi keinginan sang ibu untuk pergi haji. Walau tidak terkenal di dunia, ia sangat terkenal di langit. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar dan Ali untuk meminta doa dari Uwais jika bertemu dengannya, karena doanya makbul akibat baktinya kepada orang tua. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, kisah lain sebagai renungan untuk kita semua. Jadi ada seorang anak merasa sibuk bekerja dan jarang menelpon ibunya yang tinggal sendiri. Suatu hari sang ibu meninggal dunia secara tiba-tiba dan penyesalan pun tidak ada gunanya. Sejak saat itu si anak selalu menyumbang setiap bulan di masjid terdekat untuk sang ibu sebagai bentuk penyesalan dan bakti. Jadi kita jangan sampai menyesal di saat semuanya sudah terlambat. Di saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini untuk berbakti kepada orang tua
semasih orang tua kita ada. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, dampak positif ketika kita berbakti kepada orang tua itu apa saja? Jadi hidup kita itu lebih berkah karena hidup menjadi lebih berkah dan penuh rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu rezeki kita bisa lancar karena dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa orang tua yang tulus mendatangkan kemudahan dalam setiap urusan karena doa orang tua itu kan mustajab ya. Dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan jaminan surga di akhirat kelak. Karena ridho ilahi adalah ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho ilahi. Ya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Cara praktis berbakti setiap hari ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini ada beberapa cara bagaimana kita agar berbakti setiap harinya kepada orang tua. Yang pertama, kita bisa menyapa dengan sopan dan senyum tulus. Lalu kita bisa membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Lalu kita bisa mendengarkan cerita dan nasihat dengan penuh perhatian. Mendoakan orang tua setiap sholat, dan tidak mengeluh saat dimintai tolong. Lakukan itu semua dengan ikhlas, karena kan kadang kita karena merasa capek, kita sering mengeluh saat dimintai tolong gitu. Jadi sebisa mungkin mulai sekarang kita bantulah orang tua kita dan lakukan itu dengan ikhlas. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja sih akibat durhaka kepada orang tua? Jadi durhaka kepada orang tua dalam Islam disebut ukuk al-waidin. Jadi adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibatnya di dunia itu hidup kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang sakit hati bisa mendoakan hal buruk karena doa orang tua itu mustajab. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan kita bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu akibat yang kita rasakan di dunia. Dan akibatnya di akhirat seperti apa? Tidak akan masuk surga yang durhaka kepada orang tua. Dan termasuk dosa besar setelah syirik. Lalu amal ibadah kita pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana jika kita pernah durhaka kepada orang tua? Jangan putus asa. Islam memberi ruang untuk bertaubat. Jika kita pernah menyakiti hati orang tua, segeralah minta maaf dan perbaiki akhlak kita. Doakan mereka setiap hari. Jika sudah meninggal, kirimkan doa dan sedekah atas nama mereka. Itu termasuk bakti yang terus mengalir. Lalu kesimpulannya adalah yang terakhir, mari kita jaga akhlak kita kepada kedua orang tua. Mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan mereka. Tapi kita bisa berusaha menjadi anak yang berbakti, penuh hormat, dan lembut terhadap mereka. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, dan semoga Allah menjadikan orang tua kita termasuk penghuni surga. Amin ya robbal amin. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya kira cukup sampai di sini. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.